Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Masya Allah. Kira minta petua? Teman-teman, orang di depan saya ini bukan orang sembarangan. Oh, bukan. Karena kalau orang sembarangan itu ada di sampah. Namanya jangan buang sampah sembarangan. Dia bukan orang sembarangan, dia orang spesial. Spesial. Adanya di dekat martabak. Oh, rasa keju ya? Bukan, maksud spesial adalah Bopak adalah seorang pelawak yang terkenal di Indonesia. Amin. Itu spesial. Itu spesial. Dan lebih spesial lagi karena Bopak mengawali karir melawaknya dari bawah banget. Dari Wall Street, Waduh, Under Street, dari gorong-gorong. gorong-gorong. Bisa diceritain. Biasalah keluarga musang kalau diwawancarain gitu. Ya, awal karir tuh pertama yang Bopak alamin dulu tuh berhubungan langsung sama pelaku pelawak. Tahun 91 Bopak tuh jadi asistennya Ginanjar Patskawan. Jadi kita tergabung dulu di situ. Nah dari situ kita bersyukur seperti kayak dream come true. Iya, dream come true. Jadi kita bertemunya dengan Patskawan seakan-akan kita punya network di kalangan komedi. Dan dari situlah kita banyak belajar dari komedi-komedi lama. Dari kita almarhum Jojon, Haji Uo, pokoknya yang dulu kecilnya kita pernah nonton mereka, kita bisa jadi berteman dan sharing. Itu satu bentuk kebanggaan yang tidak ternilai lah. Terus Jadi, Pak, kan misalnya ente belajar dari pelawak-pelawak senior, ada jok-jok yang paling ente suka dari mereka? oh banyak jok-jok yang paling kita Misalnya? suka dari Ginanjar tuh yang kita suka gini. Misalnya ada dialog Ginanjar kalau dicela sama Haji Komar langsung ngejawab, "Don't say about it my friend, because wailuli humajatil humajat." Jangan suka mencela orang kecil, tapi berapa banyak orang kecil yang namanya besar, kayak Hitler, kayak Napoleon Bonaparte, kayak gue deh gitu. Itu jawaban si Komar. Si Nah, Ginanjar. kalau dicengin sama si Komar ada lagi jok-jok dari pelawak lain yang membekas. yang membekas, ya kebanyakannya jok-jok pelawak yang membekas ya. Kalau dari Komeng itu kan kita banyak belajar spontanitasnya ya. Yang kalau nalar kita nggak sampai, kita nggak akan nyambung apa yang diucapkan sama Andan Komeng, ya kan? Contohnya? Ya, contohnya kayak misalnya kita kisut loh, dia jawab sirkuit, misalnya kayak gitu. Kan kalau kita tahu sirkuit, tahu aja tempat balapan kan gitu. Jadi hal-hal kayak sepele tapi kita harus berpikir gitu. Kalau dari pelawak-pelawak tua zaman dulu yang Bopak inget joknya? Ya paling joknya yang dari pelawak dulu yang paling tua-tua itu kan, kalau dulu kayaknya kalau kita amatin lebih banyak memahami slapsticknya. Misalnya kayak Salamat, apa kabar, lari gelora, gitu-gitu. Jadi memang ada hal-hal yang spesifik lah, yang istilahnya gender lawak itu memang aneh-aneh. Kalau Bopak sendiri punya ciri khas nggak sih? Ya kalau menurut teman-teman punya ciri khasnya lagu-lagunya kayak orang kaya. Jadi kayak orang kaya Bopak. Kehidupannya benar-benar Glamor. metropolitan. Jadi kalau ditanya tinggal di Jakarta deh lama dong Pak? Baru 2 bulan. Karena kita keluarga semua di luar negeri. Jadi udara kita, mindset pemikiran kita luar negeri semua. Ayah Bopak kan sekarang di bidang bisnis. Ya bursa saham di Wall Street. Kalau ibu juga sibuk sekali. Dia memang kan di dunia fashion. Kadang-kadang suka di Milan, di New York. Terus kalau nenek di Belanda, usaha bunga tulip ya. Terusnya kalau opa juga masih di Nederland. Dia usahanya usaha keju. Nah Bopak sendiri di Jakarta numpang sama siapa? Kayak sama Haji Boim dong. Gitu. Itu ciri khas Bopak ya. Oke. Terus Pak, tips melawak versi Bopak untuk bisa terus eksis. Kalau tim melawak kita tetap eksis, satu ya kita harus rajin baca buku, kedua kita harus tahu pemberitaan-pemberitaan yang aktual, ketiga ya kita lebih banyak kalau bahasa Inggrisnya ngelobi ya, kalau bahasa Arabnya silaturahmi kan gitu. Kedua ya kita harus down to earth, ya kita laksana padi aja, jangan merasa kita menjadi bintang, dan jangan juga kita merasa jadi kaum duafa.
kita harus middle, ada di tengah-tengah gitu. Oke. Terus kalau misalnya mengenai gaya lawakan itu supaya terus dipakai nih sampai sekarang kan orang pakai bopak karena mungkin bopak orangnya memiliki gaya lawakan yang bisa bertahan sampai sekarang. Itu caranya gimana? Ya paling prinsip kalau bopak tuh kita punya gender melawaknya harus humornya tuh harus umum, harus masuk ke semua kalangan, dari kalangan daerah, kalangan kota, kalangan pedalaman, itu harus kita kuasain kayak gitu. Jadi jangan terlalu Betawi sentris, jangan juga Sunda sentris, jangan juga Jawa sentris, jangan juga. Yang penting Indonesia sentris aja. Jadi lebih umum lah gitu. Pengalaman melawak yang paling menyedihkan. Yang paling menyedihkan waktu kita suruh ngelawak sama dulu ada artis lama namanya Ibu Dewi. Dulu ada artis yang mukanya mirip kayak Titik Puspa tuh kan, ada terus Dewi Puspa. Pak, ngelawak nih Pak. Oke, di mana? Waktu itu kita dapat daerah Pecenongan tuh, hotel ada yang baru tuh, kita lupa deh namanya. Bapak pikir kita ngelawaknya tuh di situ bareng sama orang-orang Indonesia. Enggak taunya alumni orang yang lama sekolah di Taiwan. Enggak ketawa anaknya doang godain. Yang lain mau makan asik dengan ngomong, oh tuh kali salah lah. Tolong ya lah ini awalnya lah. Nah, kita ngelawak apa nih? Waktu itu ada temen kita Icang. Kita dulu sama Icang sama Dodon, ada Dodon almarhum yang mukanya mirip Jojon. Jadi bertiga dulu sama mereka tuh. Ngelawak bertiga. Tapi kita ada kebanggaan, kita dapat duit gede tuh di situ. Dibayar 3 juta. Wah, cuman kan sakit hati gitu. Nggak ada yang ketawa. Nggak ada yang ketawa loh, orang bahasa sehari-hari di bahasa Taiwan, Cina Kanton, Cina daratan semua. Lu lawa, noli lah, Cina awal tuh talah. Kita ngelawak di atas anak kita doang, yang ngeliat, ye. Udah turun, malu kita ketemu Dewi Puspa, langsung cabut pulang. Gak ketawa, tapi ya itulah pengalaman. Dari situ akhirnya kita juga harus banyak belajar dan memilah. Kalau ada undangan apa, bisa gitu. Saya undangan karyawan pabrik, paling minim kita bisa menguasai nih suasana pabriknya, karakter karyawannya ini. Kedua harus bentuk spontanitasnya kayak apa, kayak gitulah. Gitu ya. Jadi Kalau kita harus memahami situasi. Pengalaman melawak yang paling mendebarkan. Tadi kan menyedihkan, ini mendebarkan. Yang mendebarkan awal kita ngelawak paling besar tuh RCTI yang ngasih. Waktu zaman Bopak dapat job di RCTI awal, dulu kan berpikiran syutingnya di on air, atau ini kita off air doang. Waktu itu programnya masih program Coki Sihotang, ya kan, singsong. Nah pengalaman besar Bopak tuh ya di RCTI waktu ngelawak di Ancol. Di Ancol waktu itu masih ada almarhum lah ya, masih ada Olga. Mereka udah ada nama kan, tapi bingung. Tapi waktu itu tidak bisa menguasai penonton. Nah kita lah Bopak sama Ajis ngelawak di situ. Dan disambut dengan bagus, ketawa mereka. Wah di situ kita senangnya kayak apa ya tuh. Sampai teman-teman di RCTI gua, wah untung ada lo pelawak gila katanya gitu. Oh kita total waktu itu. Jadi melawak tuh ada yang orang gak ketawa pernah, udah ngalamin. Melawak orang tertawa terbahak-bahak pernah. Kalau udah gitu ada kita dibayar salah ngasih duit, dikasihnya kupon. Ada. Terus ada kita ngelawak dikasih bolu Betawi kan ada tuh. Bangsa kita makan tuh kalau nggak minum air kita keselakan. Jadi bayarnya pakai itu. Tapi ya senang-senang lah kita, senang aja lah sebagai pelaku seni itu kita harus ikhlas. Dan bahkan bisa cukup untuk beli rumah. Alhamdulillah itu kan semua juga hasil dari kita memang harus berjuang dari hati dan kita menghargai profesi kita sebagai seorang komedian. Selebihnya kalau mereka misalnya berusaha dagang, itu efek dari sebuah pekerjaan. Jadi imbasnya ke mana-mana. Buat anak-anak muda tipsnya apa nih kalau mereka mau terjun jadi pelawak?
Ya tipsnya dia harus yakin bahwa ini adalah profesi yang paling baik buat diri gue, misalnya gitu. Menghargai profesi itu sendiri. Kedua ya kita harus bersifat profesional. Ketiga ya kita harus banyak menggali lagi, terus menggali gitu, nggak berhenti menggali. Oke, terima kasih Oke. Bang Bopak di perjumpaan hari ini di channelnya Boim Lebon. Oh, Boim Lebon ya. Boim Lebon ada. Udah ada Bopak sini. Ada, udah subscribe ya? Bopak kalau udah subscribe, ini juga jangan lupa subscribe Bopak juga. Oh iya, kita saling subscribe pokoknya. Iya, Bopak kasih lo official. Baru gajiannya $1. Oke. Oke teman-teman ya, like, subscribe obrolan-obrolan dengan para komedian-komedian Indonesia. Wawancara dilempar.